Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo dari kelas biologi A. Berikut saya akan menyampaikan tentang proses perumusan dan penetapan dasar negara yang mencakup tentang latar belakang proses perumusan dasar negara, BPUPKI dan keanggotaannya, juga proses perumusan dan penetapan dasar negara. Latar belakang proses perumusan dasar negara, yaitu dilatar belakangi dari kekalahan Jepang atas Sekutu sebagai strategi politik atau taktik lecek Jepang, maka dibentuklah BPUPKI. Namun bagi bangsa Indonesia, pembentukan BPUPKI ini merupakan sebagai kesempatan untuk memerdekakan Republik Indonesia. BPUPKI dan keanggotaannya. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah militer Jepang dan diresmikan tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Josangi-in, Petamburan, Jakarta, yang sekarang disebut Gedung Pancasila. BPUPKI beranggotakan 63 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Namun selanjutnya ditambahkan lagi 6 anggota tanpa sepengetahuan Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dan diwakili oleh Iti Bangase Yoshio dan RP Sureoso. BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan yang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Proses perumusan dan penetapan dasar negara. Sidang BPUPKI yang pertama. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Beberapa tokoh mengajukan dasar negara. Muhammad Yamin mengajukan rumusan dasar negara sebanyak 5 sila. Dr. Supomo mengajukan rumusan dasar negara. Supomo memberikan rumusan dasar negara 5 sila. Insinyur Soekarno memberikan rumusan dasar negara 5 sila, 3 sila, dan 5 sila selanjutnya rumusan-rumusan sebagai rancangan rumusan-rumusan Pancasila sebelum dibentuknya Panitia 9. Masa sesi. Pada masa sesi ini dibentuklah Panitia 9 untuk membahas mengenai dasar negara dan menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang merupakan pembukaan UUD 1945. Tepatnya pada alinea keempat terdapat dasar negara atau Pancasila. Sidang BPUPKI yang kedua. Dalam sidang BPUPKI yang kedua ini disepakati bahwa isi UUD diambil dari Piagam Jakarta dan juga dasar negara Pancasila. Dalam sidang ini dibentuk juga panitia kecil, yaitu Panitia Perancang UUD, Perancang Keuangan dan Perekonomian, dan Perancang Pembela Tanah Air. Sebelum Jepang menyerah pada Sekutu, golongan muda meminta golongan 2 untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda dan dilaksanakan diskusi mengenai waktu proklamasi. Pada keesokan harinya dilakukan upacara proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menjelang sore hari terdapat usulan dari rakyat Indonesia bagian timur mengenai sila pertama Pancasila. Usulan tersebut kemudian ditanggapi oleh bijaksana
oleh beberapa golongan hingga pada akhirnya sila pertama Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. PPKI. Sidang PPKI 18 Agustus 1945 ini memiliki beberapa keputusan, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih presiden dan wakil presiden secara aklamasi, presiden dibantu oleh KNIP sampai dibentuknya lembaga negara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.